Di pedalaman Jawa Tengah, jauh dari hiruk-pikuk kota dan jalan raya, berdirilah sebuah desa terpencil bernama Wiramenggali. Desa itu dikelilingi hutan lebat, sawah yang terbentang luas, dan satu hal yang paling menonjol, sebuah sungai besar yang membelah desa menjadi dua bagian. Sungai itu dikenal penduduk sebagai Sungai Kembar, karena airnya yang mengalir seolah memisah menjadi dua jalur sebelum menyatu lagi di ujung hutan. Dari luar, sungai itu tampak tenang, indah, bahkan menjadi sumber kehidupan warga desa, tempat mereka mencuci, memancing, bahkan mandi di sore hari. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia gelap yang sudah lama ditutup-tutupi oleh para tetua. Menurut cerita lama, Sungai Kembar bukan sungai biasa. Di dasarnya, katanya, ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan makhluk halus biasa. Penduduk lama menyebutnya Nyai Sari Tirta, roh penjaga air yang dulu dipercaya sebagai pelindung desa. Tapi seiring waktu, sejak banyak pendatang datang membuka lahan di sekitar hutan, sungai itu berubah. Hewan-hewan sering ditemukan mati mengambang. Airnya kadang berwarna merah kecoklatan saat malam purnama, dan aroma amis menyengat kerap tercium tanpa sebab. Para sesepuh sering memperingatkan, jangan pernah mandi di sungai setelah maghrib, jangan bersiul di tepi air, dan jangan menatap ke tengah sungai saat bulan purnama. Namun, generasi muda desa, seperti biasa, menganggap itu hanya mitos orang tua. Hingga suatu hari, kejadian aneh mulai menghantui warga. Semuanya bermula dari seorang pemuda bernama Raga, anak tunggal dari keluarga petani miskin yang tinggal di ujung desa. Raga dikenal rajin dan berani, tapi juga keras kepala. Ia sering memancing di Sungai Kembar sampai malam, karena hanya di malam hari ia bisa mendapatkan ikan paling banyak. Ibunya sering menegur, "Raga, sudah kubilang, jangan di sungai malam-malam, nak. Itu tempatnya makhluk halus." Namun Raga hanya tertawa kecil. "Ah, Ibu, itu cuma cerita supaya orang takut. Lagi pula, aku gak pernah lihat apa-apa." Tapi malam itu berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Bulan purnama menggantung besar di langit, dan air sungai tampak berkilau aneh, bukan pantulan cahaya, tapi seperti berdenyut, hidup. Dari kejauhan, Raga mendengar suara seperti seseorang menangis, lembut, menyayat hati, tapi samar. Suara itu seolah datang dari tengah sungai. Ia sempat mengira itu hanya suara angin, tapi kemudian air di dekatnya mulai beriak, padahal tak ada angin berhembus. Seekor ikan besar meloncat ke permukaan lalu menghilang, meninggalkan cipratan dingin di wajahnya. Saat Raga menunduk, ia melihat bayangan seorang perempuan di air, berambut panjang, dengan wajah yang samar, seolah memandangnya balik dari dalam sungai. Raga mundur, matanya terbelalak, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ia menyalakan senter dan menyorot ke tengah sungai. Dan di sanalah ia melihatnya dengan jelas. Sosok perempuan dengan rambut menjuntai panjang. Matanya putih pucat. Dan kulitnya kebiruan seperti mayat tenggelam. Tubuhnya melayang di antara arus. Seolah sedang menunggu seseorang. Sejak malam itu, desa Wiramenggali tidak pernah sama lagi. Air sungai berubah dingin, seolah hidup. Dan siapapun yang lewat di tepi sungai akan mendengar bisikan yang memanggil nama mereka. Sejak malam itu, hidup Raga berubah. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara gemericik air di dalam rumah, padahal sungai letaknya hampir setengah kilometer dari tempat tinggalnya. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki basah berjalan di depan pintu rumahnya, disusul oleh suara lirih perempuan yang memanggil namanya perlahan. "Raga." Ibunya, Bu Lestari, mulai khawatir. Wajah anaknya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Ia sering melamun di tepi jendela, menatap arah sungai dengan tatapan kosong. Ketika ditanya, Raga hanya menjawab singkat, "Dia memanggilku, Bu. Aku harus kembali ke sana." Tapi siapa dia yang dimaksud? Tak ada yang tahu. Sampai suatu sore, Raga tiba-tiba pergi tanpa pamit. Beberapa warga melihatnya berjalan ke arah sungai sambil membawa sesajen sederhana, bunga 7 rupa, dupa, dan sebatang lilin kecil. Saat matahari mulai tenggelam, kabut tipis naik dari permukaan air,
menutupi hampir seluruh tepian sungai. Beberapa warga yang sedang mencuci di sana buru-buru pulang karena merasa suasana tiba-tiba berubah mencekam. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar, lalu hening. Raga menyalakan lilin dan menaruhnya di batu besar dekat air. "Kalau kau benar ada di sini," katanya dengan suara bergetar, "tunjukkan dirimu." Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba air di depannya beriak pelan, seperti ada yang berjalan di bawah permukaan sungai. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa lirih yang berubah menjadi tangisan panjang. Suara itu datang dari segala arah, menggema di antara pepohonan. Raga tertegun. Tiba-tiba, di antara kabut itu, muncul sesosok perempuan berdiri di permukaan air. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya robek-robek, dan di telapak kakinya meneteskan air ke tanah. Ia melangkah pelan ke arah Raga, tapi setiap kali ia maju, air di bawahnya berwarna merah pekat, seperti darah. "Kau memanggilku," suara itu lirih, tapi menggema di telinga Raga seperti berbisik langsung di dalam pikirannya. "Kau datang." Akhirnya, tubuh Raga kaku. Ia ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Saat sosok itu semakin dekat, ia baru sadar, wajah perempuan itu bukan wajah orang hidup. Matanya kosong, kulitnya membiru, dan dari lehernya tampak bekas luka dalam seperti bekas cekikan. "Kenapa kau ganggu tempatku?" Suara itu berubah tajam. Raga mencoba berbicara, tapi suaranya serak. Aku cuma ingin tahu siapa kau." Sosok itu mendekat, dan dengan senyum menyeringai, ia berkata, "Aku dulu manusia, seperti kau. Aku yang menjaga sungai ini. Tapi manusia serakah menghancurkan tempatku. Dan sekarang, aku hanya ingin menjemput mereka, satu persatu." Raga berteriak, tapi tubuhnya terseret ke dalam air. Lilin padam, kabut menutup pandangan, dan malam itu, sungai kembali hening. Keesokan paginya, warga menemukan sandal Raga tergeletak di pinggir sungai, tapi tak ada jejak tubuhnya. Hanya ada bekas lumpur basah berbentuk telapak kaki kecil di sepanjang tepi sungai, seolah ada seseorang yang berjalan menuju desa dari arah air. Sejak hilangnya Raga, kejadian aneh mulai menimpa warga Wira Menggali. Sapi-sapi peliharaan ditemukan mati dengan tubuh basah kuyup tanpa sebab. Anak-anak sering demam tinggi setiap kali bermain di dekat sungai. Dan beberapa orang tua mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tengah air, menatap rumah mereka dari kejauhan saat malam purnama. Desa menjadi mencekam, tidak ada lagi yang berani mendekat ke sungai, bahkan di siang hari. Tapi malam-malam tetap tidak tenang, karena dari arah sungai, selalu terdengar suara air mengalir terlalu deras, seolah ada sesuatu besar yang bergerak di bawahnya. Suatu malam, Bu Lestari bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Raga duduk di tepi sungai, menatap air dengan wajah sedih. "Ibu," katanya pelan, "aku sudah bersama dia. Jangan cari aku. Sungai ini sudah memilih." Bu Lestari terbangun sambil menjerit. Saat ia berlari keluar rumah, kabut tebal sudah menutupi desa. Dari arah sungai, samar-samar terlihat dua sosok berdiri berdampingan, seorang pemuda dan seorang perempuan berambut panjang, sebelum perlahan tenggelam ke dalam air, meninggalkan pusaran kecil di permukaan sungai. Setelah malam itu, warga menyebutnya penunggu sungai, Raga dan Nyai Sari Tirta yang kini menjadi satu, menjaga arus air dengan murka terhadap siapapun yang berani melanggar batas. Dan sampai sekarang, jika kau lewat ke desa Wira Menggali saat bulan purnama, kau mungkin masih akan mendengar suara lirih dari arah sungai itu. Raga kembali ke air. Setelah kejadian Raga yang menghilang tanpa jejak, suasana di desa Wira Menggali berubah drastis. Siang hari tetap tampak seperti biasa, anak-anak masih berlari di jalan tanah, ayam berkokok, dan para ibu menjemur pakaian di halaman. Tapi di malam hari, desa itu berubah menjadi tempat yang sepi, mencekam, seolah kehidupan berhenti begitu matahari tenggelam. Tak ada lagi suara orang berbincang di serambi. Tak ada anak-anak bermain di bawah sinar bulan. Semua pintu dikunci rapat, semua jendela ditutup kain tebal. Karena setiap malam, dari arah sungai, ada sesuatu yang selalu lewat. Warga menyebutnya arwah penjemput. Kadang terdengar langkah kaki basah di jalanan desa yang becek,
Kadang terdengar suara gemericik air yang pelan tapi panjang, seperti seseorang yang sedang berjalan sambil menyeret sesuatu. Bila ada yang nekat mengintip dari celah jendela, mereka hanya akan melihat bayangan sepasang kaki pucat penuh lumpur. Dan tak lama setelah itu, orang itu akan jatuh sakit atau menghilang dalam waktu 3 hari. Beberapa warga mulai percaya bahwa Raga belum benar-benar mati. Ia hanya diambil oleh penjaga sungai untuk dijadikan pengganti, semacam pelayan roh. Mereka bilang, setiap penunggu sungai membutuhkan penjemput manusia yang akan memanggil korban baru agar arwah penjaga tidak kehabisan jiwa. Malam demi malam, gangguan semakin sering. Air sumur warga berubah keruh, seperti bercampur lumpur sungai. Di dapur beberapa rumah, terdengar suara air menetes padahal atapnya tidak bocor. Hewan-hewan peliharaan seperti ayam dan kambing menolak mendekat ke arah sungai. Bahkan ada yang mati ketakutan. Lalu datanglah Pak Dargo, kepala dusun yang sudah berumur tapi masih tegas. Ia adalah salah satu orang terakhir yang tahu kisah lama tentang Nyai Sari Tirta. Ia mengumpulkan warga di balai desa dan berkata dengan suara berat, penunggu itu bukan marah tanpa sebab. Dulu, sungai ini tempat suci, tapi kita yang mencemarinya. Kita yang buang limbah, buang bangkai, bahkan ambil batu dan pasirnya. Nyai Sari Tirta dulu pelindung, tapi sekarang dia murka. Dan Raga, dia jadi pengantinnya. Beberapa orang menangis mendengar itu. Tapi ada juga yang tidak percaya dan menganggap semua ini hanyalah kebetulan. Maka, untuk membuktikan, 3 pemuda desa, Rino, Arwan, dan Saka, bersepakat untuk pergi ke sungai pada malam Jumat Kliwon. Kalau memang ada hantu, biar kami yang lihat, kata Rino dengan sombong. Ia membawa obor, kamera, dan sesajen kecil, sekadar untuk menenangkan hati. Malam itu udara dingin menggigit, bulan separuh menggantung rendah di langit. Ketiganya berjalan menyusuri jalan tanah menuju sungai, diikuti oleh suara serangga malam dan angin yang seperti berbisik di antara pepohonan. Semakin dekat ke sungai, kabut semakin tebal, bau amis dan lumpur semakin kuat. Sesampainya di tepi sungai, mereka menyalakan obor dan meletakkannya di batu besar. Arwan berusaha merekam dengan ponselnya sambil bergurau. Coba nanti ada yang muncul. Viral nih di TikTok. Tapi tawa mereka hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, air sungai beriak tanpa sebab. Ombaknya naik, padahal tidak ada angin. Suara gemericik berubah jadi gemuruh pelan, seperti air mendidih. Dari dalam kabut, muncul suara nyanyian perempuan, lembut, pelan, dan anehnya, terdengar indah sekaligus mengerikan. Sapa sing ngombe banyu iki, bakal dadi bagianku. Siapapun yang minum air ini, akan jadi bagianku. Rino menggigil, tapi mencoba tetap tegar. Itu cuma suara burung malam, katanya memaksa diri tertawa. Tapi saat ia menyorotkan obor ke arah air, mereka semua membeku. Dari tengah sungai, perlahan muncul tangan pucat yang mencuat ke atas, diikuti kepala perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya menggantung di antara arus, tidak sepenuhnya tenggelam, tidak sepenuhnya muncul. Saka menjatuhkan sesajen dan berlari mundur, tapi kakinya terperosok ke lumpur. Arwan menjerit, dan tiba-tiba sesuatu menarik kakinya ke dalam air. Dalam sekejap, ia hilang, tidak ada suara, hanya cipratan kecil dan pusaran air. Rino dan Saka lari ketakutan ke arah desa, tapi di tengah jalan, Rino menoleh, dan di kejauhan ia melihat seseorang berdiri di pinggir sungai. Raga, tubuhnya basah kuyup, kulitnya pucat, tapi senyum di wajahnya bukan senyum manusia hidup. Ia hanya melambai pelan, dan di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang berdiri diam, menatap lurus ke arah Rino. Saka berhasil pulang dalam keadaan histeris. Ia tak berhenti menjerit semalaman. Sementara Rino tidak pernah kembali. Keesokan paginya, warga menemukan kamera ponsel Arwan terdampar di tepi sungai. Saat dibuka, video terakhir yang terekam menunjukkan bayangan kabut, suara tangisan, dan sosok samar-samar menyerupai perempuan melayang di atas air, sebelum tiba-tiba terdengar bisikan jelas di rekaman itu. 3, sudah 2, tinggal 1 lagi. Setelah itu, layar hitam. Sejak malam itu, sungai tak lagi tenang. Kadang, di saat fajar menyingsing,
Warga yang lewat masih melihat bayangan tiga pemuda berjalan di tepi sungai, seolah mencari jalan pulang, tapi tak pernah benar-benar sampai ke desa. Setelah hilangnya Rino dan dua temannya, desa Wiramenggali benar-benar tenggelam dalam ketakutan. Tak ada lagi tawa anak-anak, tak ada lagi sawah yang diolah. Semua warga seperti hidup dalam bayang-bayang teror sungai yang setiap malam terdengar menggeram pelan, seolah arusnya membawa amarah yang tak pernah padam. Pak Dargo, sang kepala dusun, menjadi orang pertama yang sadar bahwa ini bukan lagi sekadar gangguan roh biasa. Ia tahu, sesuatu telah bangkit, sesuatu yang dulu pernah disegel oleh para leluhur. Maka ia memutuskan memanggil seseorang yang konon satu-satunya bisa berkomunikasi dengan arwah air, Mbah Karta, seorang dukun sepuh dari desa sebelah yang tinggal di lereng gunung, jauh dari keramaian. Ketika Mbah Karta tiba di Wiramenggali, suasana desa sudah seperti kampung mati. Kabut menggantung bahkan di siang hari. Udara lembab, dan dari arah sungai selalu terdengar seperti suara orang berbisik-bisik di bawah air. Mbah Karta hanya mengangguk pelan, menatap ke arah sungai yang berkelok di kejauhan. Banyu iki wis dudu banyu urip, iki banyu pati. Air ini bukan lagi air kehidupan. Ini air kematian. Ia kemudian meminta warga menyiapkan sesajen besar, kepala kambing hitam, kembang setaman, air kelapa hijau, dan kendi tanah liat. Malam itu, tepat saat bulan purnama menggantung di atas sungai, mereka semua berkumpul di tepi air. Pak Dargo memimpin doa, sementara Mbah Karta duduk bersila di tanah, menyalakan dupa dan membaca mantra dalam bahasa kuno yang tak lagi dimengerti siapapun. Suaranya berat, bergema di antara riak air dan angin malam yang menjerit dari arah hutan. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan mulai gemetar. Air sungai yang tadinya mengalir tenang tiba-tiba bergerak ke arah mereka, seperti ada sesuatu yang menolak ritual itu dilakukan. Ombak kecil naik, membentuk pusaran di tengah arus, dan dari dalamnya terdengar suara rintihan panjang, seperti tangisan perempuan yang diseret dari dasar sungai. Sopo sing wani ganggu tempatku? Siapa yang berani mengusik tempatku? Seketika dupa padam. Angin berhenti, semua orang terdiam. Dari dalam pusaran air itu muncul sosok Nyai Sari Tirta, lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya terurai panjang sampai ke permukaan air, matanya kosong, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru pucat. Air di sekitarnya berubah menjadi merah gelap, seolah bercampur darah. Manungsa, kowe sing ngotorno panggonanku, kowe sing mateni aku, saiki, wayahe nyawa muda ditumbal. Manusia, kalian yang menodai tempatku, kalian yang membunuhku, sekarang, nyawamu jadi gantinya. Mbah Karta tak gentar, ia mengangkat kendi tanah liat dan berteriak lantang. Nyai Sari Tirta, aku ngerti nasibmu, tapi iki dudu desa sing ngelakoni. Iki turunan anyar sing orang ngerti. Yen kowe jaluk pangapura, balekna banyu iki dadi suci maneh. Nyai Sari Tirta, aku tahu penderitaanmu. Tapi bukan desa ini yang bersalah. Mereka keturunan baru yang tak tahu. Jika kau mau pengampunan, sucikan lagi air ini. Namun Nyai Sari hanya tertawa. Suara tawanya bergema sampai jauh ke hutan, membuat burung-burung malam beterbangan panik. Aku ora butuh pangapura. Aku butuh ganti nyawa. Air di sekeliling mereka mendidih. Dari dalam sungai, muncul puluhan tangan pucat yang meraih ke atas. Tangan-tangan korban lama yang tenggelam di sungai itu. Mereka menggeliat, menjerit tanpa suara, seolah minta dibebaskan. Warga menjerit histeris. Sebagian berlari, sebagian jatuh pingsan. Pak Dargo mencoba menolong Mbah Karta yang tetap bertahan di tempatnya. Tapi tiba-tiba bayangan raga muncul di belakang Nyai Sari. Wajahnya datar, matanya putih kosong, dan suaranya parau saat berkata, "Aku sekarang penjaga air. Pak, jangan hentikan dia, semua harus kembali pada sungai." Mbah Karta menatap raga dengan iba. "Nak, rohmu belum bersih. Kau masih bisa kembali." Tapi raga hanya menggeleng. Sudah terlambat. Ia lalu berjalan perlahan ke arah warga yang menonton dari kejauhan. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya basah dan berlendir, meninggalkan jejak air yang berbau amis. Mbah Karta segera memecahkan kendi tanah liat ke permukaan air sambil mengucap mantra terakhirnya. Dari kendi itu keluar asap putih tebal, menyelimuti sungai dan sosok Nyai Sari Tirta.
Air bergolak keras, suara jeritan menggema, dan tiba-tiba semuanya kabut perlahan hilang. Nyai Sari dan Raga sudah tidak terlihat. Sungai kembali tenang, hanya menyisakan arus lembut dan cahaya bulan yang memantul di permukaannya. Namun, ketenangan itu tidak lama. Saat warga mulai tenang, Mbah Karta tiba-tiba muntah air. Dari mulutnya keluar air berlendir bercampur daun kering dan pasir. Ia terjatuh, tubuhnya gemetar. Dan dengan suara hampir tak terdengar ia berkata, "Airnya tenang, tapi dia belum pergi. Dia cuma tidur." Sejak malam itu, Mbah Karta jatuh sakit parah dan meninggal 3 hari kemudian. Warga menanam jasadnya di dekat sungai atas permintaannya sendiri. Beberapa minggu berlalu, sungai tampak kembali normal. Ikan mulai muncul lagi, air jernih, dan warga mulai berani mendekat. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, air sungai itu selalu berubah warna menjadi agak kebiruan, dan suara perempuan bernyanyi pelan masih terdengar samar-samar dari kejauhan. Konon, jika ada orang luar yang datang dan mencuci tangan di sungai itu tanpa izin, airnya akan berubah dingin seperti es, tanda bahwa penunggu lama masih mengintai. Tahun demi tahun berlalu, desa Wira Menggali perlahan ditinggalkan. Generasi muda pergi ke kota, sawah berubah jadi hutan liar, dan hanya tersisa beberapa rumah reyot di pinggir sungai. Orang-orang luar yang datang kadang masih mendengar bisikan dari balik kabut pagi, memanggil nama-nama yang tak lagi dikenal. Mereka bilang, di bawah permukaan sungai kembar, Raga masih duduk di sana, menjaga air bersama Nyai Sari Tirta. Kadang terlihat bayangan 2 sosok berdiri di tengah sungai, seorang pemuda dan seorang perempuan, menatap siapapun yang berani mendekat, dengan mata kosong tapi penuh dendam. Dan pada malam purnama, jika kau berdiri di jembatan tua Wira Menggali dan menatap ke permukaan air, kau mungkin akan melihat bayangan wajahmu sendiri, tersenyum balik, tapi bukan wajahmu yang sebenarnya. Air ini hidup, begitu kata orang-orang tua, dan setiap yang hidup, selalu lapar.